warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas soal SBMPTN Sosiologi. Untuk soal yang berkaitan tentang pembauran antara kebudayaan asing dengan kebudayaan lokal, di mana menyebabkan munculnya kebudayaan baru yang berbeda dengan budaya masing-masing pembawanya. Disebut, jawabannya adalah yang C, asimilasi kebudayaan. Jadi asimilasi kebudayaan itu pembauran dua budaya atau lebih, di mana dengan menghilangkan unsur pembawanya sehingga budaya yang dihasilkan itu berbeda dari budaya yang membentuknya. Sedangkan kalau akulturasi itu adalah pembauran dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan unsur pembentuk budayanya ya. Sedangkan untuk difusi adalah penyebaran kebudayaan ya di antara masyarakat. Sedangkan amalgamasi itu adalah perkawinan antar budaya. Untuk akomodasi adalah upaya untuk mengurangi terjadinya konflik sosial. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yang berkaitan tentang interaksi yang terjadi di lingkungan tempat tinggal akan menyebabkan sosialisasi mengenai hal yang berkembang dalam masyarakat. Karena jawabannya adalah yang E. Karena lingkungan sosial bisa mengenalkan nilai dan norma. Jadi sosialisasi di dalam masyarakat itu bisa memberikan nilai dan norma di mana masyarakat tempat kita untuk belajar ya, untuk mengenal lebih banyak lagi setelah dari keluarga. Untuk soal nomor 3 yaitu tentang adanya pengaruh luar yang masuk ke dalam sistem budaya akan menyebabkan terjadinya modernisasi di mana mempunyai pengaruh terhadap kondisi sosial masyarakat. Dikarenakan yaitu jawabannya yang B, ada keterikatan pada teknologi yang ditawarkan ya. Jadi kalau bicara tentang budaya dari luar kemudian berkaitan dengan modernisasi itu berbicara tentang teknologi ya. Misalnya dari teknologi yang sederhana dalam hal transportasi kemudian berkembang menjadi teknologi transportasi yang lebih canggih ya, yang bisa menghemat waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Kemudian untuk soal nomor 4 di sini dijelaskan interaksi sosial di dalam masyarakat itu akan terjadi secara efektif dan efisien. Ya, jadi interaksinya terjadi secara efektif dan efisien itu jika terdapat, yaitu jawabannya yang A, adanya kontak dan komunikasi. Jadi kontak dan komunikasi ini adalah syarat mutlak di mana interaksi itu terjadi. Interaksi disebut karena ada kontak dan komunikasi. Kalau untuk imitasi, sugesti, ya kerjasama, akomodasi dan lain sebagainya itu berkaitan dengan hal-hal yang mendorong ya terjadinya interaksi. Kemudian untuk soal nomor 5, kontak sosial dan komunikasi dapat pula terjadi secara tidak langsung jika, nah jadi yang dimaksud di sini adalah interaksi itu bisa terjadi secara langsung dan tidak langsung ya. Ketika komunikasi dan kontak bisa terjadi secara tidak langsung, dikarenakan ya jawabannya yang D, yaitu kontak sosial dilakukan melalui media komunikasi atau adanya perantara. Ya, jadi ini yang disebut dengan interaksi
sekunder, interaksi yang tidak langsung, di mana menggunakan media, misalnya telepon, kemudian surat, email, dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk berinteraksi jarak jauh, ya, tidak bertatap muka secara langsung. Kemudian lanjut soal nomor 6. Interaksi antar individu dapat terjadi di masyarakat jika terdapat, jawabannya adalah yang B, adanya hubungan yang memerhatikan waktu dan tempat. Jadi interaksi itu terjadi jika dikaitkan dengan dimensi waktu dan tempat. Jadi waktunya jelas, tempatnya di mana. Ya, itu adalah interaksi di masyarakat. Kemudian untuk soal di nomor 7, perhatikan ciri-ciri berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berdasarkan ciri-ciri yang disebutkan, di antara 3 ciri interaksi, ya, cari 3 ciri interaksi berdasarkan ciri yang disebutkan. Jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Yang pertama, ada kecenderungan interaksi itu berlangsung positif. Ya, jadi interaksi itu diharapkan adalah sebuah hubungan yang mengarah pada suatu hubungan yang bernilai positif, ya. Jadi tidak mengarah pada hubungan yang negatif, ya, atau misalnya punya niat jahat dan lain sebagainya. Kemudian ada komunikasi dan kontak. Tadi sudah dijelaskan bahwa syarat mutlak interaksi itu ada komunikasi dan kontak sosial. Kemudian yang ketiga, menghasilkan penyesuaian diri bagi pelakunya. Jadi di sini diharapkan masing-masing individu yang berinteraksi itu bisa saling menyesuaikan diri, ya. Jadi dengan adanya interaksi mereka bersosialisasi, kemudian beradaptasi. Itu adalah ciri dari interaksi sosial. Selanjutnya untuk soal nomor 8. Pada saat terjadinya revolusi industri di Inggris, pola pembuatan barang menggunakan sistem pabrik yang belum memperhatikan kondisi lingkungan sekitar, sehingga pola yang diterapkan telah mengubah ekosistem. Ya, maka akan terjadi akibat apa ketika ada revolusi industri di Inggris, kemudian pembuatan barangnya pabrik, ya, mesin gitu, teknologi, tidak memperhatikan kondisi lingkungan, sehingga mengakibatkan D, hilangnya keseimbangan lingkungan. Jadi ketika suatu industri didirikan, ya, di lingkungan masyarakat tidak memperhatikan lingkungannya, ya, bisa terjadi pencemaran lingkungan. Kemudian dari segi masyarakatnya pun, ketika tenaga itu digantikan oleh tenaga mesin, ya, pabrik, kemudian mesin-mesin yang canggih, maka juga akan makin menyebabkan banyaknya pengangguran. Jadi tidak memperhatikan keseimbangan lingkungan alam dan lingkungan masyarakat. Untuk soal nomor 9. Pertanyaannya, jika dalam masyarakat mengalami kemungkinan terjadinya sinkretisme, maka akan terjadi pembauran dalam pola kehidupan beragama. Peluang tersebut akan terjadi jika, jawabannya adalah yang E, terdapat berbagai kepercayaan yang hidup berdampingan. Jadi di sini kata kuncinya ada sinkretisme, itu berkaitan dengan banyaknya pemahaman, ya, banyaknya munculnya tentang keagamaan. Jadi ketika agama itu muncul lebih dari satu, maka kepercayaan yang diyakini masyarakat pun berbeda-beda. Jadi di sini ketika terjadi pembauran, ya, maka terjadi berbagai kepercayaan yang bisa hidup berdampingan. Gitu. Kalau apatis, ya, itu acuh tak acuh, ya, tidak peduli, cuek, itu tidak mungkin, ya, karena pada dasarnya dikembalikan lagi kita adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika, meskipun bermacam-macam suku, agama, ras, dan lain sebagainya,
kita tetap hidup berdampingan ya, hidup bersama-sama, toleransi seperti itu. Kalau primordialisme itu tidak berkaitan dengan agama saja ya, bisa berkaitan dengan kesamaan suku, ras. Kemudian untuk soal terakhir, soal nomor 10. Soalnya adalah pola interaksi yang terkategori sebagai interaksi sekunder. Yang mana? Tadi sudah dibahas, interaksi sekunder adalah interaksi yang dilakukan menggunakan perantara ya, atau menggunakan alat komunikasi lain. Jadi tidak terjadi secara langsung. Dari A, B, C, D, dan E ya. Kita lihat jawabannya adalah yang C. Jadi Joko mendapatkan kiriman hadiah mobil-mobilan dari ayahnya yang ada di Amerika. Jadi ketika mendapatkan kiriman tidak terjadi secara langsung ya, ada proses. Kemudian ada komunikasi di antara Joko dan ayahnya. Sedangkan untuk yang A itu bisa terjadi secara langsung. Kemudian B itu juga terjadi secara langsung. Kemudian untuk yang D itu juga secara langsung, cuma sifatnya interaksi yang disosiatif ya. Kemudian kalau untuk yang E itu tidak terjadi interaksi karena di sini hanya seseorang saja. Oke, jadi sudah paham ya kita membahas soal SBMPTN pada pertemuan pertama ini berkaitan dengan interaksi sosial. Demikian pembahasan dari Ibu. Jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup Soshum di Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.